baru saya atensi untuk membuatkan surat perintah. Jadi waktu kalau di tanggal 8 itu belum ada, cek CCTV komplek. Tapi saudara membenarkan ada kata-kata itu dari Pak Sambo pada tanggal 8? Iya, tanggal 8 itu ada. Ya. Berita acara interogasi itu propos Paminal yang membuat? Berita acara interogasi Ya. dari Paminal. Paminal ya? Ya. Dari Paminal itu pakai surat perintah ya? Betul. Ada propos masih, iya. Propos berita acara awal. Berita acara awal. Berita pemeriksaan awal. Ada juga dalam bentuk berita acara interogasi? Ada dari propos juga ada. Ada juga. Ada juga. Baik, saya tanyakan lagi ya, karena ini kan saksi mengatakan tadi ini perintah yang strategis. Tempat terjadinya tembak menembak itu di dalam rumah, ya kan? Diduga terjadi pelecehan juga di dalam rumah. Apa urgensinya saksi memerintahkan untuk mengambil di komplek di luar? Memang saksi tadi mengatakan di dalam saya pihak Polres, tapi apa urgensinya? Ada perintah, ada arahan, berarti ada tujuan dong, ya kan? Bukan semata-mata karena di dalam sudah ada yang mengambil, lalu mengambil di luar. Apa tujuannya mengambil di luar itu? Itu kan bentuk perintah dari Pak FS, mungkin untuk mendukung kejadian itu. Tapi perlu diketahui juga, kita hanya percepatan saja, percepatan untuk cek dan analisa itu untuk dikoneksikan ke penyidik. Ketika dikoneksikan ke penyidik kan memang dilaporkan juga ke Pak FS dan sudah sampai ke penyidik. Coba ditegaskan lagi, percepatan untuk apa? Percepatan untuk proses pelaksanaan yang di proses. Karena kan di tanggal 9 sudah dilimpahkan semua itu. Barang bukti segala macam, kecuali senjata di hari Senin. Berarti ada dua konteks ini ya, saksi. Tadi saksi mengatakan konteksnya dalam rangka penyelidikan yang tadi saksi jelas jabarkan panjang lebar. Kemudian sekarang saksi merubah lagi konteksnya untuk percepatan membantu penyidik. Tadi kan bagaimana sebenarnya? Yang mana yang saksi lakukan sebenarnya? Ini dalam rangka penyelidikan Paminal atau dalam rangka membantu pihak Polres? Tadi kan saya sudah jelaskan semua dalam rangka penyelidikan. Dan rangkaian penyelidikan Biro Paminal. Kan begitu. Ya. Penyelidikan Biro Paminal kan terkait juga ada pelanggaran tindak pidana kan gitu. Ya. Kemudian terkait masalah pengecekan sisi, saya sudah jelaskan tidak ada orang yang mumpuni. Tidak ada orang. Tadi saya sudah jelaskan ada detasemen A masalah lidik, detasemen B masalah PAM, detasemen C masalah IT. Kan tidak ada orangnya. Ketika ada perintah itu penegasan di tanggal 9 jam 7.30, saya makanya koordinasi sama Acai itu. Koordinasi sama Acai untuk perintah yang tadi pernah Pak Sambo jelaskan semalam. Tapi kenapa itu diperintahkan Sambo untuk diamankan? Saya tidak pernah, tidak pernah tahu. Tapi menurut saya itu masih dalam rangkaian penyelidikan Biro Paminal. Kan saudara sudah tahu ada peristiwa tanggal 8. Peristiwa tanggal 8 saya tahu, tapi kan semua juga memang peristiwa tanggal 8 itu saksi saja kita periksa semua. Kenapakah saudara tidak bisa menduga bahwa itu ada kaitannya dengan kejadian peristiwa tanggal 8 itu? Karena kegiatan penyidikan yang kita laksanakan terkait yang diduga tanggal 8 itu, Pak. Gimana? Kegiatan penyelidikan ketika perintah untuk ditangani di Paminal, itu masalah kejadian di tanggal 8 itu. Tanggal 8 juga, ya. Oleh karena diduga ada anggota. Jadi saya tidak mau mencampuri kegiatan yang penyidik ketika olah TKP, saya yang sifatnya apa yang diperintahkan sesuai Pak Ferdi Sambo untuk yang sudah sekarang diperiksa. Begini, kalau saudara mengatakan untuk berdasarkan Perkap 1 2015 tersebut ya ada juga melakukan penyidikan untuk suatu tindak pidana ya. Apakah kemudian juga Paminal itu akan melanjutkan kepada penyidikan tindak pidana tersebut atau kemudian memberikan bahan-bahan tersebut ke Reskrim? Semuanya dilimpahkan ke Reskrim. Atau Dirtipidum Mabes Polri? Ya dilimpahkan ke penyidik satuan kerja, satuan wilayah setempat, atau barang bersama. Jadi hanya membantu sifatnya? Sifatnya membantu, Pak. Karena kita tidak bisa menangani sampai penyidikan. Tadi dapat dikatakan itu juga penyelidikan? Hanya penyelidikan? Bukan hanya bisa dikatakan full bucket saja, pengumpulan bahan keterangan. Iya, dalam penyelidikan itu kegiatannya ada full bucket, klarifikasi, interogasi, seperti itu, Pak. Ya.
berita acara interogasi ya. Izin yang mulia, untuk mempermudah daripada pertanyaan berulang-ulang, izin memperlihatkan bukti surat perintahnya, kita sama-sama melihat yang mulia. Saudara, jangan. Itu nanti saja, mohon izin penasihat hukum, nanti saja pas giliran penasihat hukum. Oke. Jadi gitu ya. Untuk penyelidikan hanya sebatas pengumpulan bahan dan keterangan. Mungkin ada tindakan BAI ya, dibuatkan berita acara interogasi, tapi kemudian harus segera. Setelah segera dilimpahkan kepada Jakarta penyidik. Kemarin ya, pihak Polres Jakarta Selatan dalam penyidik Selatan seperti mengeluh, seperti peristiwa tersebut diambil alih oleh Propam, dalam hal ini Propos dan Paminal. Itu bagaimana? Apakah konteksnya sebagaimana saudara katakan hanya dalam batasan penyelidikan atau full bucket tersebut? Kalau batasan dari Paminal hanya penyelidikan saja, Pak. Dan semua tanda terima akan ada kita limpahkan di tanggal 9. Hanya satu saja memang belum diserahkan adalah senjata. Di tanggal 11. Kenapa tidak diserahkan? Karena pada saat itu ketika dengan penyidik, itu kok dimasukkan, saya tanya kenapa di LP model A dimasukkan undang-undang darurat terkait masalah senjata. Saya mau dapatnya ini di drop dulu, nanti takut senjatanya ada, kan lucu ada undang-undang darurat. Masa ada sih, mana ada senjatanya anggota SPRI-nya Kadif Propam, apalagi bodong senjatanya. Kenapa tidak langsung diserahkan saja ke penyidik Polres Jakarta Selatan? Pada saat itu kan perintahnya Pak F. Harus ditangani dulu di. Ya karena ini melibatkan anggota Polri. Propam. Ya Propam, penanganan awal. Diperintahkannya kepada Propos dulu awalnya Pak. Tapi karena ada pidananya, dilimpahkan ke kita. Pakai Paminal. Betul yang mulia. Itu disebutkan bahwa itu anggota Polri atau PNS Polri. Betul. Yang diperiksa itu antara lain adalah Ricky Rizal, ya, Baradae dan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf statusnya Sebagai saksi yang mulia. iya. Semuanya saksi. Dia sebagai anggota Polri atau Bukan yang mulia. PNS Polri? Bukan yang mulia, saksi. Boleh. Bukan anggota polisi. Ya. Boleh juga diperiksa di. Boleh yang mulia. Di Paminal. Iya. Atas dasar apa dia diperiksa? Diperiksa kan keterangan saksi. Keterangan saksi. Saksi. Kita juga kalau menerima dumas dari masyarakat, ketika pendumas kita periksa, siapa aslinya dari orang ini diperiksa juga. Karena ada kaitannya. Betul, yang ada kaitannya dengan permasalahan. Nanti semua akan kita nilai ya. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Dari kami cukup yang mulia. Ya, nanti diberi kesempatan juga dalam waktu memungkinkan ya. Silakan kepada penasihat hukum ya. Izin memperlihatkan bukti yang mulia. Silakan. Hukum memperlihatkan bukti tentang apa itu? Surat perintah tanggal 8 Juli yang ditandatangani oleh beliau, Hendra Kurniawan. Penasihat hukum terdakwa memperlihatkan kepada majelis surat perintah mengenai apa ini? Pelaksanaan penyidikan full bucket dan informasi terhadap kebenaran informasi peristiwa tanggal 8. Ya, berdasarkan laporan informasi khusus nomor sekian Ya, 8 Juli yang mulia. tanggal 8 Juli ditata oleh Hendra Kurniawan. saksi ya selaku Karo Paminal waktu itu Hendra Kurniawan SIK. Saudara saksi apakah sudah tahu atau kenal dengan ini? Ya betul. Yang mulia, Tangan saudara di itu sini benar tanda tangan saya. isinya sekitar apa saudara paham apa maksud isi dari surat perintah ini? Ya, Saudara bisa baca juga Ya. kalau saudara lupa. ini kan melakukan Coba jelaskan. Ini. Ya. melaksanakan penyelidikan full bucket, klarifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut di atas, maksudnya di Peristiwa tanggal 8. ya. Yang keduanya, angka duanya. Juga pada lampiran Nah, itu personilnya yang yang terlibat, diperintah. yang diperintah. Yang kedua, koordinasi dengan. Di situ jelas nih kopinya nih. Ada Iya. Agak blur. Wisnu Patria, saya bisa ini Arif Rahman, Idham Fadilah. Idham Fadilah itu siapa itu? Terus siapa lagi ini? Tampu Bolon,
Ardista Joko Tampu Bolon. Indra Dedi Mukti apa Indra Mukti ini siapa ini? Komut Anggono, tidak jelas ini. Tuh. Ada sekitar adalah orang ini, 7 orang ya. Nah, Ya, itu yang jelas. enggak juga. Apa aja? Aslinya ada enggak? Aslinya ada kami sampaikan. Mungkin diberi berapa Pak? Ada di sini. Nah, silakan lanjutkan. Dalam saudara saksi, dalam surat ini disebutkan di surat perintah kepada nama-nama tercantum di belakang untuk melakukan penyelidikan full bucket, klarifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut, yaitu laporan informasi di atas. Dan yang kedua, melakukan koordinasi dengan Biro Polda Metro Jaya dan instansi terkait. Betul. Oke, saya mohon penjelasan yang dimaksud dengan instansi terkait itu siapa saja? Apakah termasuk penyidik Polres Jakarta, Barreskrim, atau Polda, atau siapa? Instansi terkait itu instansi yang berhubungan langsung yang diperlukan untuk melakukan proses penyelidikan. Fungsi reserse itu bisa di Barreskrim, bisa di Polres, bisa di Polda. Ya, apakah sudah Irfan itu masuk dalam instansi terkait? Iya, masuk dalam instansi terkait. Kalau Barreskrim. Oke. Dalam di halaman 2, Saudara Agus Nurpatria ini KDNA ini sebagai Katim, benar? Betul, KDNA sebagai Katim. Katim ini apakah dia berhak untuk memerintahkan Irfan untuk melakukan sesuatu dengan sebagai instansi terkait? Sebagai Katim itu bisa melakukan sesuai dengan surat perintah itu, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan. Terima kasih, cukup yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Tadi saksi juga menyebutkan salah satu di surat perintah itu ada full bucket itu sebenarnya apa ya? Mohon dijelaskan. Full bucket itu pengumpulan bahan keterangan. Oke, apakah mengamankan DVR itu termasuk dalam full bucket tersebut? Itu rangkaian dari penyelidikan. Oke. Penyelidikan itu ada full bucket, ada pengamankan, ada klarifikasi, ada interogasi. Oke. Bisa saksi jelaskan sekali lagi maksud dari mengamankan itu? Maksud mengamankan tadi saya jelaskan, mengamankan barang itu artinya diamankan supaya barang itu yang kita amankan itu tidak terjadi perubahan atau terjadi sesuatu yang sifatnya menjadi hilang atau bagaimana. Baik, artinya kalau mengamankan ini jangan sampai terjadi perubahan dan sebagainya, artinya harus berada dalam kekuasaan yang mengamankan, dong. Artinya harus diambil, dong. Berwenang, sama yang berwenang ini harus di... Yang mulia mohon izin, agar tidak mengarah pada pendapat, mohon langsung dikaitkan saja dengan fakta pada saat kejadian. Pada tanggal 8, saksi ini sudah mengetahui ada tembak-menembak. Bahkan semalaman sampai di kantor, pada saat itu juga sudah ada investigasi dari Polres Jaksel. Pertanyaan saya, kenapa saksi masih memerintahkan saudara Acai untuk menyisir CCTV? Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa anggota saya itu tidak ada. Semuanya berangkat ke mana? Semarang. Satu biro paminal? 2/3 kekuatan, yang tersisa cuma 1 unit yang dipimpin itu saat itu ada. Kemudian sisanya itu adalah PNS, staf. Oke. Dari paminal tidak ada. Boleh memerintahkan selain di luar paminal? Sesuai sprint kan dibunyikan Baik. tadi. Tanyakan oleh rekan saudara, Baik. boleh. Baik. Saksi tadi sempat menyebutkan bahwa saksi pernah bekerja sama secara kolaboratif dengan Ari Cahya. Itu maksudnya bagaimana? Di dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sifatnya itu gabungan, bekerjasama, sering dilaksanakan. Baik. Lintas divisi ya? Pernah ya di satu unit, satu kesatuan, satu badan ya pasti ketemu ya. Siap. Ya, sudah pernah ketemu sebelumnya di mana dengan siapa? Ari Cahya. Ari Cahya. Ari Cahya. Saya kenal yang bersangkutan ketika dinas di Polda Metro Jaya di Kapolsek Kelapa Gading. Pernah juga Ya. pasti akan ketemu ya. Baik.
eh, tanggal 10 itu kan saksi melaporkan kepada Pak FS ya. Mengenai DVR CCTV sudah diamankan dan diteruskan kepada penyidik. Itu saksi mendapat informasi tersebut dari siapa? Jadi saya melaporkan perintahnya sudah dilaksanakan Bang untuk cek dan amankan CCTV dan sudah dikomunikasikan kepada penyidik. Itu laporan dari Agus Nurpatria. Oke, sudah diteruskan ke penyidik ini artinya Sudah dikoordinasikan dengan sudah penyidik. dikoordinasikan Bukan dengan diteruskan, sudah dikoordinasikan dengan penyidik. Koordinasikan. Betul, ya, Bang. Tidak disebutnya sudah diserahkan, bukan. Bukan, sudah dikoordinasikan dengan penyidik, itu saja. atas laporan Artinya masih dipegang oleh Paminal. Kan yang melaksanakan bukan Paminal yang mulia. Yang melaksanakan bukan dari penyelidik Paminal. Siapa yang melaksanakan? Yang pada saat itu kan ada anak buahnya Ari Cahya itu. Ya seperti itu. Kan untuk apa? Yang tadi saya sampaikan kan tidak ada anggota minta bantuan supaya itu segera dikoordinasikan dengan penyidik. Itu makanya saudara waktu itu menelpon Ari Cahya, Betul yang mulia. ya. Menelpon Ari Cahya, kemudian Ari Cahya yang notabene sebagai Kasubdit ya. Kanit di Subdit 3. Kanit kepada Subdit 3 ya. Ya Pak Mulia. Semestinya itu anggota Subdit Paminal. 5 kalau salah kalau mulia. Subdit 5 apa Subdit 3? Subditnya Jatanras kalau salah. Jatantras. Ya. Subdit 3 itu Jatantras. Subdit 5 kalau salah. Saya lupa. Saudara tidak tahu Ya. berapa si Ari Cahya. Ya, cuman dia kanit di salah satu subdit. Ya, salah satu subdit. Subdit 3 atau subdit 5 saudara tidak tahu. Nah, jadi itu maka saudara perintahkan. Kan dia kan bukan orang Paminal tuh. Tapi dia kan diperintahkan oleh Agus Nurpatria, sebelumnya saudara juga diminta oleh Sambo yang memerintahkan lagi kepada Agus sebagai waden saudara di Paminal, waden A, Kaden A. Iya kan? Agus Kaden A yang mulia. Iya, Kaden A. Kaden A Biro Paminal. Arif Rahman, waden B. Wakaden B. Wakaden B. Iya. Biro Paminal. Betul yang mulia. Sementara Aceh ini kan Bareskrim. Betul yang mulia. Kenapa bisa diperintah oleh Propam? Mestinya dia yang merintahnya itu kan Kabareskrim. Bukan perintah yang mulia, koordinasi instansi terkait aja. Koordinasinya. Iya, sesuai dengan sprint kan bisa kita melakukan itu. Jadi menurut saudara, saya tahu saudara yang lapor tadi sudah koordinasi. Agus Nurpatria masuk saudara atau Arif Rahman? Agus Nurpatria yang mulia. Arif Rahman tidak pernah saya tugasan masalah CCTV. Sudah koordinasikan terkait dengan pengamanan CCTV. Betul. Apakah diapakan CCTV, apakah diambil, dimusnahkan, disimpan atau diapa, sudah tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Tidak ada laporan dari Agus Nurpatria kepada Hanya saudara. perintahnya sudah dilaksanakan, cek dan amankan CCTV Ya, dan pelaksanaan seperti apa tidak dilaporkan. CCTV yang di mana, ya, yang titik pantaunya di arah kemana tidak disebutkan. tidak disampaikan. baik. Jadi saksi menerima dari Agus Nurpatria bahwa perintah sudah dilaksanakan. Asumsinya artinya Agus Nurpatria sudah melaksanakan perintah dari saksi ya. Baik. Selanjutnya, apakah saksi pernah komunikasi langsung dengan terdakwa? Gimana? Apakah saksi pernah komunikasi langsung dengan terdakwa? Saya belum pernah komunikasi. Apakah terdakwa ini pernah melaporkan langsung kepada pimpinan Polri terhadap hal tersebut? Hal-hal yang terjadi. Apakah gimana? Apakah terdakwa ini pernah melaporkan langsung dengan pimpinan Polri terhadap apa yang terjadi sekarang ini? Yang terjadi sekarang? Iya. Sepengetahuan saya, tadi saya sudah jelaskan, pada saat dikumpulkan oleh Kapolri. Pas itu kan semuanya ada. Disampaikanlah kepada pimpinan Polri itu. Ditanyalah semua masalah ini. Karena memang masalahnya pada saat itu keberadaan CCTV itu kok di mana, bagaimana, seperti itu kan semuanya dikonfrontir itu. Dari mulai Irfan sampai bahkan Ari pun dihadirkan masalah Ari PHL itu. Baik. Saksi masih ingat apa yang disampaikan terdakwa saat itu? Saya kurang lebihnya saya lupa. Ingatnya cuman diserahkan kepada Cuk. Baik, Yang Mulia terima kasih.
melanjutkan pertanyaan tadi kepada saksi. Saksi tadi menyampaikan bahwa apabila ada anggota yang tidak mengikuti perintah pimpinan ada hukumannya, semuanya ada di aturannya, ada sanksinya. Saksi selaku Karopaminal, apabila waktu itu terdakwa tidak mengikuti perintah Kaden Apaminal, kira-kira apa yang akan terjadi? Keberatan yang mulia, keberatan yang mulia itu jelas-jelas pengandaian dan meminta pendapat. Silakan dirubah. Apa yang saksi lakukan? Maksudnya gimana? Saya masih melanjutkan pertanyaan. Tolong dirubah pertanyaannya, tidak berdasarkan pengandaian lagi. Iya, Tolong dijawab. Pengalaman saksi. Apabila ada anggota yang tidak mengikuti perintah. Selama saya menjadi Karopaminal tidak ada yang tidak melaksanakan perintah. Baik. Ketika koordinasi juga dengan ini tidak, artinya koordinasi sudah baik dilaksanakan. Baik, artinya dari berbagai divisi lain pun sangat menghargai dan menghormati divisi Paminal. Ya. Terkait dengan sprint, yang berhak membuat sprint itu siapa di Paminal? Yang membuat sprint itu adalah pelaksana sendiri. Pelaksana yang melaksanakan itu karena ada apa? Ada orangnya yang membuat dan itu yang melaksanakan di Pamil itu, Biro Pamil itu adalah pelaksananya yang mulia. Ya. Bukan terdakwa berarti ya? Bukan dari perintah dari saya. Terdakwa. Dilanjutkan yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan dibuatkan berita acaranya? Mohon diulang. Apakah saudara saksi pernah dimintai keterangannya dan dibuatkan BAP-nya oleh penyidik pada Barreskrim Polri? Iya betul. Di sini saya akan kembali lagi pada tanggal 8 Juli 2022. Saudara saksi pada halaman 6 BAP saksi nomor 8 menceritakan panjang lebar tentang peristiwa pada tanggal 8 Juli 2022 yang ditutup dengan kalimat Irjen Pol Verdi Sambo menyampaikan kepada kami yang pada intinya bahwa di sini saya garis bawahi 2 poin, yaitu pada poin B dan poin C. Saya sudah menghadap Kapolri dan menjelaskan pertanyaan Kapolri cuma satu, yakni kamu nembak nggak Mbo? Dan dijawab, siap tidak Jenderal, kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya atau jebol. Karena senjata pegangan saya kaliber 45. Dilanjutkan lagi, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Pada saat saksi mendengar itu dari mulut Verdi Sambo langsung, terlintas nggak bahwa Verdi Sambo ini berbohong atau emang terdakwa pada saat itu benar-benar percaya karena beliau telah menghadap Kapolri? Pada saat itu saya mendapat perintah itu karena memang sudah sama-sama menghadap Kapolri. Menghadap Kapolri itu saya duluan, kemudian Pak FS belakangan. Dan Pak FS menyampaikan itu. Jadi saya ketika semuanya sudah dilaporkan kepada pimpinan, Pak FS juga sudah menghadap dan ada perintah itu ya seperti itu adalah bentuk perintah dari atasan langsung saya terkait masalah proses penanganan dimaksud. Sehingga peristiwa tembak-menembak itu benar-benar saudara yakini adanya pada saat itu? Benar, karena sudah dilaporkan semua ya, betul ditembak-menembak itu. Untuk kalimat mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Apa yang saudara maknai dari itu?
Artinya sesuai kejadiannya, sesuai kejadian yang di TKP, sesuai keterangan-keterangan saksi, juga terkait beberapa barang bukti yang diamankan. Artinya berangkat dari semuanya dari situ. Keterangan apa pada waktu itu? Yang dimaksud keterangan saksi-saksi. Iya, apa isi keterangannya pada saat itu? Pada saat itu saya tidak melihat jelas keterangan saksi-saksi itu, cuman intisari dari pemeriksaan pokok seperti itu terjadi tembak-menembak yang diawali dengan adanya tindakan pelecehan seksual. Baik. Saudara saksi tadi atas pertanyaan rekan saya menyatakan bahwa tidak pernah memerintah terdakwa, tidak pernah bertemu dengan terdakwa pada tanggal 9 Juli 2022. Lantas saksi memerintahkan ke siapa sehingga perintah tersebut bisa nyampai ke terdakwa? Runtutannya dari awal perintah ini bisa ada hingga sampai ke terdakwa. Tadi kan saya sudah jelaskan perintah itu bermula dari Pak FS, kemudian saya telepon Ari Cahya, saya untuk kondisikan dengan Kombes Pol Agus, karena nanti akan ada anggota yang ditunjuk, junior juga, sehingga proses itu mengalir seperti itu. Merupakan perintah yang berjenjang berarti dari atas ke saksi, Ya. lalu dilanjutkan dengan Agus, lalu sehingga sampai ke terdakwa. Ya, perintah berjenjang mengalir seperti itu, alirannya seperti itu. Yang bermuara kepada Ferdi Sambo berarti ya saksi. Ya, betul. Umumnya untuk perintah seperti itu pasti dijalankan atau seperti apa saksi sebagai anggota Polri yang sudah berbelasan tahun ini atau puluhan tahun? Perintah itu kan ada lisan, ada tulisan. Perintah yang sifatnya lisan tidak memerlukan sprint juga ada, tapi hanya untuk komunikasi, koordinasi. Tapi kan pada saat itu karena kegiatan itu kegiatan proses penyelidikan, sehingga proses sifatnya perintah itu ya perintah yang harus dilaksanakan. Perintah yang harus dilaksanakan. Cukup yang mulia, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Satu lagi yang mulia. Sudah saksi, setahu saksi, ya, setahu saudara, apakah pernah ada perintah terhadap Irfan untuk menghalang-halangi penyidikan, untuk menghilangkan barang bukti, atau untuk menghancurkan, atau untuk lain-lain? Sudah tahu nggak, baik dari saudara ataupun dari Agus Nurpatria? Maksudnya sudah apa? Apakah sudah saya tahu, apa pernah ada perintah terhadap terdakwa untuk melakukan perbuatan yang intinya untuk menghalangi penyidikan, untuk merusak atau menghilangkan barang bukti atau? Pada saat itu kan perintahnya itu untuk dikoordinasikan. Artinya tidak ada perintah itu ya? Tidak ada, koordinasikan dengan penyidik. Ya, tidak pernah ada perintah dari saudara maupun saksi Agus Nurpatria terhadap Irfan yang untuk menghalang-halangi penyidikan? Masa saya memberikan perintah yang salah? Ya, iya baik. Maksudnya gitu Artinya saya menekankan di sini bahwa tidak pernah ada perintah yang salah dari saudara maupun Agus Saya Nurpatria. tidak pernah memberikan perintah yang salah. Cukup yang mulia. Iya, ada tambahan sedikit lagi yang Mau memperlihatkan surat yang terlampir dalam berkas perkara yang mulia mengenai hasil pemeriksaan kode etik atas yang bersangkutan, saksi. Ini ada dalam berkas perkara, tentu saja relevan. Saksi Hendra Kurniawan. Ya. Yang mulia, izin yang mulia. Ini kan saksi ini kan di sini kan dihadirkan untuk memberi kesaksian kepada terdakwa yang mulia. Vonis beliau tentang etik itu kan tidak memiliki korelasi kesaksian terhadap terdakwa. Mohon jaksa penuntut umum untuk tidak bergeser ke persidangan ini menjadi pemeriksaan terdakwa. Itu majelis yang mulia. Iya. Iya. Baik. Baik majelis. Mohon izin untuk dibacakan saja mungkin untuk poin-poin pentingnya.
Mohon maaf yang mulia, apakah itu buktinya Pak pemeriksaan kode etik? Bukan laporan hasil pemeriksaan, bukan putusan, kan belum putusan waktu itu. Hasil pemeriksaan kode etik atas yang bersangkutan. Baik. Setahu saya laporan kode etik itu sifatnya tidak ini Pak. Saya ingin tanyakan ini yang mulia, apakah saudara saksi diberikan tembusan terhadap hasil pemeriksaan kode etik saudara? Tidak pernah diberikan. Tidak pernah diberikan, tapi saudara mengetahui hasilnya? Tidak pernah tahu. Tapi saudara melakukan upaya hukum. Ini yang mulia, ini masih ada upaya hukum. Makanya saya tanya dulu, jangan dipotong saya dulu, saudara penasihat hukum. Bukan begitu, kami keberatan, makanya kami instruksi. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Anda silakan sampaikan kepada majelis hakim. Santai aja. Ini kesempatan saya untuk bertanya. Perlu kami jelaskan yang mulia. Baik, ini sebenarnya terkait surat perintah tadi yang mulia, kami ingin mengkonfirmasi itu. Baik. Baik, terima kasih yang mulia. Siap yang mulia, terima kasih yang mulia. Untuk sanggahan hanya satu yang mulia, yaitu terkait saya melakukan screening terhadap 20 titik CCTV. Faktanya saya tidak pernah melakukan screening terhadap 20 titik CCTV, namun saya langsung bertemu dengan Pak Agus untuk melaksanakan perintahnya. Melakukan screening atau memberikan laporan terhadap 20 titik CCTV. Siap, betul yang mulia. Kemudian selanjutnya izin yang mulia, terkait melaporkan kepada pimpinan Polri yang tadi disampaikan oleh saudara saksi, bahwa hal tersebut dilakukan pada tanggal 21 Juli. Itu adalah saya yang pertama kali membuka fakta ini kepada pimpinan Polri. Siap. Siap, tanggal 21 Juli yang mulia. Siap. Bukan yang mulia, maksudnya ini memberikan pernyataan bahwa siap tanggal 22 Juli. Tadi saksi menyampaikan tanggal 22 Juli yang mulia. Siap. 22 Juli. 20 tadi saya sampaikan. 20, siap. Mohon izin, hal ini berkaitan dengan siap. Mohon izin yang mulia. Siap. Siap. Maksudnya saya ingin menyampaikan bahwa laporan kepada pimpinan Polri adalah saya yang pertama kali membukanya yang mulia. Sementara itu dilakukan tanggal 21 Juli dan LP Komarudin Simanjuntak perkara 340 itu tanggal 18 Juli yang mulia. Berarti 3 hari setelah ada LP itu saya sudah melaporkan fakta yang sebenarnya. Dengan asumsi seharusnya dengan fakta yang kami laporkan kepada pimpinan Polri itu sudah bisa membantu penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim terhadap LP 340 yang mulia. Siap, bukan yang mulia. Maksudnya saya melaporkan kepada fakta ini kepada pimpinan Polri tanggal 21 Juli. Sementara siap yang mulia? Siap dipanggil yang mulia? Siap. Siap, betul yang mulia. Iya betul. Betul yang mulia. Sementara LP Komarudin 340 itu tanggal 18, berarti 3 hari setelah LP terbit saya sudah melaporkan
atau kami sudah melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Polri yang mulia. Siap. Yang selanjutnya ingin saya sampaikan. Siap yang mulia. Siap. Yang fakta mengenai DVR ini yang mulia. Siap, saya memberikan fakta terkait DVR ini yang mulia. Dari awal saya mengambil di perintah siapa? Siap. Siap yang mulia. Saya ingin menyampaikan bahwa terhadap keterangan saksi dari Pak Karo Paminal, bahwa saya tidak berdaya yang mulia melawan atau menolak perintah dari Kaden Apaminal yang setelah saya ketahui itu adalah perintah secara berjenjang dari Karo Paminal maupun dari Kadif Propam yang saat itu masih aktif. Mengingat perintah tersebut adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah hukum Paminal yang mulia. Ditambahkan juga oleh saya bahwa saya datang ke sana atas perintah langsung dari kanit saya, di mana ada perintah secara lisan maupun tertulis. Sedangkan perintah secara tertulis berarti menjadi kewenangan dari pimpinan saya, yaitu kanit saya. Dengan kata lain, tanggung jawab saya kepada atau mendatangi TKP seharusnya berada di atas menjadi tanggung jawab pimpinan saya yang mulia. Kewenangan sprint dan lain-lain yang mulia. Terima kasih yang mulia. Tanggal 21 tersebut memberikan fakta tentang CCTV tersebut. Katanya tadi terkait dengan surat perintah itu adalah pimpinan. Siap, dan saya tidak kuasa menolak perintah dari Kaden Apaminal yang mulia. Dan saya tidak kuasa menolak, siap, menolak perintah dari Kaden Apaminal yang mulia. Siap, siap. Baik, saya menanggapi. Yang pertama masalah 20 titik itu kan laporannya dari Kadena kepada saya. Saya tidak tahu laporannya dari siapa. Dari Kadena Kombes Agus, ya. Jadi saya mendengar laporannya seperti itu. Terkait masalah yang tanggal 20 per 21 memang saya lupa tanggalnya, tapi di atas tanggal 20 itulah. Tanggal 20-an, maksud saya tanggal 20-an. Yang jelas itu betul dikumpulkan semua dan dikonfrontir semua. Di situ pada saat itu dan di depan pejabat utama. Di Mabes Polri di ruang rapat pimpinan Polri. Pada saat itu memang pada saat itu ini kan semua diberikan kesempatan bicara dan memang dijelaskan bahwa ini coba jujur sama saya supaya bisa cepat diselesaikan. Kalau memang pada saat itu ada yang sudah menonton itu bicara, mungkin nggak akan seperti ini yang mulia. Pada saat itu. Yang menonton itu kan prakteknya sekarang udah ada yang menonton, yang mulia. Iya, setelah lewat dari tanggal itu. Kan nontonnya tadi kan di fakta itu kan tanggal 13 Juli. Iya, kalau itu sudah diceritakan mungkin semua nggak jadi seperti ini yang mulia. Maksudnya begitu.
mungkin sudah bisa ketahui dari awal. Ari Cahya, Arif Rahman, Pak. Ya. Tidak ada yang mulia. Tidak ada melapor. Tidak pernah. Jadi saya tidak pernah tahu. Itu tidak pernah ada yang mulia. Iya, tidak benar seperti itu. Artinya saudara menghadap tadi propam pada waktu itu Verdi Sambo bersama Arif Rahman atau saudara sendiri? Saya pada saat itu menghadap Pak Sambo itu tanggal 14 setelah pulang dari Jambi. Pada saat itu menghadap, Arif memang ada di situ. Tapi tidak sama-sama menghadap. Saya dipanggil Pak Sambo tanggal 14 Juli itu untuk mendampingi pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Jaksel di kantor di Tipidum. Pada saat itu saya melaporkan masalah Jambi dan saya juga melaporkan masalah terkait masalah CCTV di dalam rumah yang dilaporkan oleh Arif. Itu saja yang mulia. Betul yang mulia. Iya. Betul. Berakhirnya pun juga kan Verdi Sambo dikonfirmasi tentang hal itu kan. Betul yang mulia. Saksi ya. Itu karena tadi saya manukan itu karena saudara sendiri yang mengatakan tentang soal saudara melihat apa namanya tadi itu flash disk itu ya. Makanya saya tadi sempat konfirmasi lagi kepada Bukan yang mulia, maksud saya tadi mohon izin. Ketika yang saat dikumpulkan oleh Kapolri itu, pada saat itu kalau ada yang berkata jujur, pada saat itu mungkin tidak sampai sekarang seperti ini. Kan tahunya setelah jalan yang ke sini, berkata jujur maksud saudara itu apa? terkait masalah kan sudah dikumpulkan sama Kapolri semua. Ditanya satu-satu terkait barang itu semua kan saya bilang hanya saya mengamankan. Ditanyalah yang mengamankan dari Irfan, kemudian diurut semuanya. Terkait itu tanggal berapa? Tanggal 20 ya? 20 ya. Tanggal 20 atau 21 lah. Ya. Nah, adakah disampaikan ditemukannya Pada saat itu kan tidak ada yang flash disk itu? tidak ada yang mengaku semua yang mulia. Tidak ada yang bercerita. Tidak ada yang bercerita. Tidak ada yang bercerita. Andai kata itu pada saat itu sudah diceritakan, mungkin kan tidak seperti ini, maksudnya seperti itu yang mulia. Itu tanggal 20-21 itu yang tadi. Nah, iya. Ya. Dan kan kejadiannya itu kan tanggal 8, tanggal 9 katanya pengambilan itu. Itu sebelum itu. Ya, walaupun anunya namanya LPA tentang apa itu memang kan setelah itu pada 9 Agustus. Betul yang mulia. Ya. Kira gitu aja ya. Baik yang mulia. Silakan saudara ke belakang. Saksi selanjutnya atas nama siapa? Agus Nupatria yang mulia. Silakan dia juga.
Ya, baru saja kita saksikan kesaksian yang diberikan oleh Hendra Kurniawan, yang mana kesaksian ini sudah diberikan sejak tadi pagi, sempat diskors dan dimulai lagi pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan baru saja selesai Hendra Kurniawan meninggalkan lokasi ataupun ruang persidangan. Dan selanjutnya Agus Nurpatria akan menjadi saksi untuk terdakwa Irfan Widianto melanjutkan kesaksian dari Hendra Kurniawan. Adapun dalam kesaksian yang diberikan oleh Hendra Kurniawan setelah sidang diskors, ada beberapa poin yang ditanyakan oleh pihak dari pengacara Irfan maupun dari majelis hakim, yakni masih berkaitan dengan instruksi dari bawahan yang tidak mengikuti perintah akan diberikan sanksi. Dalam hal ini, Hendra Kurniawan yang merupakan Karopaminal memberikan instruksi kepada bawahannya untuk melakukan tindakan, termasuk salah satunya adalah dengan mengamankan CCTV di kawasan Duren 3 tempat Brigadir Yosua dieksekusi. Kemudian juga masih berkaitan dengan surat perintah yang beberapa kali juga diangkat dalam persidangan obstruction of justice ini, di mana surat perintah ini dikatakan keluar setelah instruksi lisan dikeluarkan atau diberikan oleh Verdi Sambo. Tadi juga dikatakan oleh Hendra Kurniawan bahwa terkait dengan surat perintah ini yang membuat adalah petugas pelaksana di lingkup Biro Paminal berdasarkan perintah dari dirinya sendiri untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian juga majelis hakim sempat menanyakan kepada Hendra Kurniawan terkait dengan apakah dirinya meyakini ada peristiwa tembak-menembak pada saat itu, dan dikatakan sesuai dengan apa yang diceritakan, ia meyakini bahwa ada peristiwa tembak-menembak meskipun pada akhirnya belakangan diketahui hal tersebut merupakan rekayasa dari Verdi Sambo. Kita saksikan pemirsa, saksi dan juga terdakwa yang juga menjadi saksi pada hari ini, Agus Nurpatria, sudah berada di dalam ruangan persidangan, duduk ke hadapan majelis hakim dan juga bersiap untuk memberikan kesaksian atas terdakwa obstruction of justice Irfan Widianto. Baik, saksi ya, saksi Agus Nurpatria. Saat ini saksi, saudara sebagai saksi ya. Sejak kapan saudara bekerja di kepolisian? Di mana? Kepolisian. Oh, dari 1997, Pak. Jabatan saudara? Yang terakhir? Yap. Jabatan saudara terakhir apa? Sekarang Pamen Yanma, sebelumnya KDNA Biro Paminal. KDNA Biro Paminal ya. Apa tugasnya di KDNA Biro Paminal? Secara umum tugas KDNA itu melakukan penyelidikan, dugaan pelanggaran, kode etik disiplin, ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri atau PNS pada Polri, Pak. KDNA ya. Bedanya dengan KDNB sama T apa? Kalau KDNB itu PAM VVIP, Pak. PAM? PAM VVIP, pengamanan. Ya. Kalau C? C itu dia backup IT. IT ya. Jadi IT di KDNC ya. Siap. Baik. Terkait dengan tanggal 8 Juli 2022, saat itu saksi berada di mana? Jadi saya ceritakan kronologisnya Pak. Saya menunggu pertanyaan jaksa nih. Di hari Jumat itu, saksi saat itu berada di mana? Jadi pada waktu itu saya sedang mancing di PIK, tenda kapuk. Dengan siapa? Dengan Pak Hendra. Hendra Kurniawan ya. Terus? Karena kan itu luas kolam pancing itu. Lapaknya beliau itu di sisi kanan, lapak saya di sisi kiri. Baik. Nah, kemudian sekitar jam 7:30 itu saya ditelepon oleh Pak Harun, Kabak Litpers, menyampaikan supaya segera balik ke kantor. 7:30 malam ya? Malam, Pak. Iya. Pak Harun nelpon saudara. Terus? Ya. Kemudian itu kan macet tuh, Pak. Malam itu, malam Sabtu. Saya baru sampai kantor Propos itu sekitar 9:30-an lah.
10 malam. Kemudian langsung ke ruangannya Pak Sesro Popos, Pak Sugeng. Di situ sudah ada Pak Sugeng, sudah ada Pak Harun. Disitulah saya diinformasikan bahwa ada peristiwa tembak menembak di rumahnya Pak Kadif, antar ajudan Pak Kadif. Peristiwa tembak menembak di rumahnya saudara Ferdi Sambo. Iya. Terus di situ kegiatan selanjutnya? Setelah itu kami bertiga naik ke atas ke lantai 3 Biro Propos karena pada saat itu para saksi sudah diperiksa oleh Propos. Peristiwa tembak menembak ini siapa? Waktu itu pada saat naik ke atas saya belum tahu. Belum tahu. Jadi sampai di atas kami bertiga manggillah Ricky sama Richard. Nanyalah sama mereka. Wawancara lah biasa. Apa sih yang terjadi di saat itu kan? Saksi tanya kepada mereka. Pak Sugeng yang nanya, saya yang mendengarkan keterangannya Richard sama Ricky. Hanya Ricky sama Richard? Seingat saya waktu itu hanya 2 orang itu, Pak. 2 orang itu aja. Selanjutnya apa yang saksi lakukan? Nah, setelah itu tidak lama Pak Sambo memang datang tuh. Datang saudara Ferdi Sambo. Datang ke lantai 3 Biro Propos, kemudian beliau bertemu di ruang pemeriksaan yang paling pojok, kita nunggu di ruang lobi pemeriksaan Propos itu. Ada saya yang nunggu tuh, Pak Beni Ali, Pak Hendra, Pak Sugeng, Pak Harun, saya, Kasat Reskrim, sama Pak Sumual rasanya. Ini lantai 3 masih di ruang Propos ya? Masih di Biro Propos. Beda gedung Pak. Iya. Gedung Propos itu cuma sampai lantai 3, Biro Paminal itu di gedung TNCC. Ya, sudah. Selanjutnya? Nah, setelah itu, setelah Pak FS bicara secara pribadi dengan mereka bertiga, Pak FS ngumpul dengan kita itu. Di situ Pak FS, seingat saya waktu itu ada 2 hal aja. Yang pertama, supaya pemeriksaan ini dilanjutkan oleh Paminal. Yang kedua, beliau intinya sangat terpukul lah dengan peristiwa ini. Coba. Itu yang disampaikan oleh saudara Ferdi Sambo? Ya. Saat itu sudah dilaksanakan interogasi awal di Propos? Maksudnya Pak? Sudah dilaksanakan interogasi awal di Propos terhadap? Sudah. Cuma terhadap Ricky Rizal sama Richard? Semuanya kayaknya. Yang melakukan interogasi siapa? Saya ingat hanya satu, yang meriksa Richard. Richard? Ya. Pak Suntoro namanya. Hasil dari interogasi apa? Berita acara interogasi? Berita acara interogasi. BAI? Ya. BAI? Yang dipropos ya? Ya dipropos, Ya. penanganan awal kan? Ya. Selanjutnya diserahkan ke Paminal? Ya. Setelah Pak Ferdi Sambo pulang, kita sempat ke ruangan Beni Ali dulu, Karo Propos. Ya kan? Setelah itu baru Pak Karo Propos waktu itu yang menyampaikan, seingat saya, untuk dilanjutkan di Paminal. Kemudian pemeriksaan dimulai dari pada saat di TKP, Duren 3. Setelah itu saya ngambil senjata, karena senjata sudah diamankan di Pak Sugeng di Sesro Propos. Di Propos? Siap. Hanya senjata? Senjata aja yang saya ambil di situ. Enggak ada material lain? Belum. Cuma senjata? Baru senjata. Senjata milik siapa? Waktu itu saya belum tahu, karena sudah dalam bentuk plastik, baru saya amankan dulu. Informasinya bahwa itu senjatanya milik Richard dan miliknya Joshua almarhum. Laras pendek ya? Laras pendek. Ya. Selain senjata, apa ada IT di situ? Barang-barang IT? Tidak ada Pak, handphone? hanya senjata aja. Tidak ada? Baik, selanjutnya diserahkan ke Paminal ya? Siap. Setelah saya ambil senjata, saya jemput mereka bertiga di atas, Biro Propos, saya bawa ke gedung TNT lantai 7. Apa yang dilakukan di Paminal? Nah, pada waktu di Biro Propos, saya sempat meminta kronologis awal dari pemeriksaannya Richard. Gitu. Saya bawa lembaran itu ke atas, sampai di ruangan saya, 3 orang itu saya masuk ke ruangan saya. Karena kan saya nggak ke TKP nih.
Saya nggak ada gambaran apa sih yang terjadi. Baru keterangan mereka doang. Habis itu saya suruh Richard, tolong coba sih kamu gambarkan denah itu, denah TKP, ya kan? Di mana tangga, di mana segala dapur, ya kan? Setelah itu saya masih belum paham kan. Sebelumnya kan Pak Hendra juga sudah memerintahkan saya, Gus. Tanggung jawab nggak akhirnya terjadi OJ atau hilangnya atau rusaknya CCTV itu ya. Betul Pak. Berdasarkan karena memang tidak ada orang lain lagi yang Anda perintahkan. Betul Pak. Atau Anda memang melihat langsung. Saya tidak langsung melihat terdakwa, kegiatan Irfan setelah pertemuan pertama di bawah Gapura, kemudian kita jalan sampai dekat rumahnya Kasat Reskrim. Saya tidak tahu lagi kegiatannya Irfan Pak. Ini, apakah juga terdakwa ini akan mengambil jika tidak saudara perintahkan? Saya tidak tahu Pak. Ya, jadi memang terdakwa ini mengambil hingga barang bukti CCTV akhirnya ini hilang atas akibat dari perintah saksi ya. Kan walaupun menurut saksi pemahaman saya untuk amankan kan tadi saya sudah terdakwa sampaikan. terkait dengan CCTV. Apakah saudara Cuk Putranto yang akhirnya meminta CCTV tersebut berkoordinasi dengan saksi? Saya tidak pernah. Jadi saksi memerintahkan terdakwa untuk apalah itu terhadap CCTV, tidak ada rasa untuk mengetahui apakah terdakwa Mohon ini izin selesai Pak, tadi menyelesaikan. kan saya sudah sampaikan bahwa perintah saya itu ke Irfan agar koordinasi dengan Jakarta Selatan. Ya. Saya sudah sampaikan hari Senin ketika saya menyerahkan barang bukti terakhir CNP, saya sempat tanya ke Samuel, penyidik Jakarta Selatan. Bro, CCTV udah terima belum? Siap sudah. Kapan? Senin pagi itu. Senin pagi itu Iya. tanggal Tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal sebelum kami ke Jambi yang mulia, hari Senin. Saudara ke Jambi tanggal 11 ya? Hari Tanggal Selasa. 11. Itu yang mulia. Hari Selasa ya, tanggal Ya. 11 ya? Hari Senin yang mulia. Senin sampai Rabu yang mulia. Senin sampai Rabu. Ya. Berarti sebelum berangkat ke Jambi itu? Ya, sebelum berangkat ke Jambi kan waktu itu dikumpulkan dulu oleh Pak HK. Karena Pak FS mau ketemu. Kan yang berangkat waktu itu Yang berangkat Pak Hendra, Ya, saya, Pak Susanto, Sumual, kemudian stafnya Pak Hendra, anggota Paminal 1, anggota Provos 1 yang mulia. jadi ya saudara tanya pada Samuel waktu itu, apa yang saudara tanyakan? Bro, CCTV udah sampai ya? Siap sudah diterima ya? Siap sudah. Itu Senin. Senin, sudah diterima ya. Berarti sudah diserahkan kapan? Nggak tahu diserahkannya kapan yang mulia. Jadi memang disampaikan kepada Irfan untuk diserahkan ke penyidik. Siap. Jadi Apakah pemahaman saya waktu itu diserahkan Irfan sudah kepada- melaksanakan tugas yang mulia. Kepada siapa itu diserahkan oleh Irfan, saudara tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Hah? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu? Siap. Tentang apa itu telah disalin, saudara tahu enggak? Tidak tahu yang mulia. Kopi. Sampai dengan tadi saya sampaikan kita diklarifikasi oleh pimpinan baru saya tahu yang mulia bahwa kejadiannya CCTV ribet begini. Tadi saya sampaikan kita diklarifikasi oleh pimpinan baru saya tahu yang mulia bahwa kejadiannya CCTV ribet begini yang mulia. Ya begini. Sebenarnya juga kalau enggak ya enggak ribet juga ya. Kalau nggak terjadi peristiwa ini juga nggak ribet juga ya. Ya sesuai si peristiwanya. Ada yang kurang pas yang mulia. Tadi kan saksi mengatakan cek dan amankan saja. Sementara saksi menanyakan ke Samuel apakah sudah terima. Nah, yang diterima apa? Berarti kan CVR. CCTV yang saya tanya Pak. Yang dimaksudnya Salinannya. Iya.
Lu buat apa Jakarta Selatan menerima salinan enggak sekalian barang buktinya? Loh, mohon izin Ya, Pak, itu kan saya kejanggalan bagi kami, itu sampaikan. pertimbangan Saya bagi kan kami, waktu itu ya. hanya mengecek, Pak Hendra kan rigid kalau masalah itu Pak. Pasti akan nanya ke saya. Ya kan Pak? Yang saudara sudah diterima oleh Samuel itu, masuk jasa ini, ya, apakah Kopinya datanya itu Pak. kopinya data Siap. itu? Bukan perangkat CCTV itu, Bukan, CCTV Pak. VR-nya. Siap. Hah? Siap Pak, Yang betul. saudara tanya itu apa kepada Samuel, dan apa jawab Samuel pada waktu itu? Cuma siap sudah gitu aja, Yang Mulia. Siap sudah, Ya. tapi ya siap sudah itu apa enggak jelas. Enggak. Sudah terima belum? Ya, siap sudah. Apa yang diterima? Sudah tanyakan enggak apa yang saudara sudah diterima oleh si Samuel itu? Pada waktu tidak saya tanyakan Yang Mulia. Sudah belum? Siap sudah. Apa yang sudah? Saya tanya gini, bro, CCTV udah terima belum? Siap sudah, gitu CCTV doang. sudah terima belum? Apanya dari CCTV? Karena saudara katakan tadi dalam pikiran saudara itu berupa isinya, Siap. yang dokumen elektronik itu, ya. Apakah CCTV itu juga bisa diartikan DVR-nya? Pemahaman saya saat rekamannya itu kan ya di situ kopi tuh. datanya Yang Mulia. Hah? Kopi datanya Yang Mulia. Kopi datanya. Jadi cukup itu saja. Siap, Terus kata Seno udah. siap. Kapan katanya? Saudara tidak tanya. Tidak tanya lagi Yang Mulia. Ada lagi? Ya, terakhir Yang Mulia, saksi mengetahui enggak tentang petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap saksi Agus Nurpatria? Siap. Ya, di situ ditemukan wujud perbuatan dari saksi apa saja sehingga saudara saksi dijatuhi sanksi di dalam kode etik tersebut? Saya ingat yang pertama itu memerintahkan anggota memeriksa para saksi, kemudian memerintahkan Irfan untuk mengambil. Ya lagi? Cukup Yang Mulia. Saudara saksi pada saat tanggal 8 Juli 2022 menyatakan pernah memeriksa dan meminta keterangan saudara Richard, lalu saudara siapa lagi di sini? Ada saudara Ricky dan saudara itu meriksa Ricky, Pak Yanuar meriksa Richard, Pak Idam meriksa Kuat. Pemeriksaan tersebut mendapatkan hasil informasi yang didapat adalah peristiwa tembak-menembak, betul? Betul. Apakah dari orang-orang yang memeriksa ini seperti mempertanyakan apakah ada kejanggalan dalam keterangannya ataukah emang ini keterangan yang benar-benar dipercaya pada saat itu? Pada saat itu kami percaya keterangannya Ricky Richard Kuat. Pada saat itu benar-benar percaya telah terjadi peristiwa tembak-menembak. Betul. Sehingga selanjutnya ada peristiwa tanggal 9, tanggal 10 dan sebagainya. Betul. Saya ingin melanjut pada tanggal 9 di mana ada sangkut pautnya dengan perkara ini terhadap terdakwa. Sebetulnya apa sih maksud saksi memberikan perintah cek dan amankan lalu koordinasikan ke penyidik Jakarta Selatan atau ke penyidik? Apakah itu untuk menghilangkan atau untuk merusak CCTV tersebut atau apa? Tujuan utama saksi itu apa sih memberikan perintah tersebut? Berdasarkan pengalaman saya ketika saya melakukan mengamankan data CCTV itu pasti tujuannya adalah untuk penyelidikan, mengungkap perkaranya ya. Untuk penyelidikan, Ya. itu adalah tujuan saksi memberikan perintah terhadap terdakwa. Ya, karena ini ada pidananya, makanya waktu itu saya perintahkan Irfan untuk koordinasi dengan penyidik. Karena nanti biasanya ketika sudah terjadi peristiwa penembakan seperti yang di Bintaro, itu kita akan paralel dengan penyidik. Bekerja sama. Ya. Siap. Oke. Saya ingin meluruskan di sini dari tadi beberapa kali saksi atas pertanyaan rekan penuntut umum, atas pertanyaan majelis hakim, saksi menjawab
berdasarkan pemahaman kami, berdasarkan pemahaman saya, bahwa cek dan amankan itu adalah untuk mengcopy. Ini pemahaman pribadi atau pemahaman apa? Pemahaman dan pengalaman tugas tentunya Pak. Pengalaman tugas sebagai apa? Sebagai penyelidik Biro Paminal. Paminal. Ya. Saudara saksi sudah berapa lama bertugas di Paminal? Dari 2016. Sekitar 6 tahun. Ya. Apakah saudara saksi tahu apakah terdakwa ini merupakan anggota Paminal atau bukan? Sepemahaman saya, sepengetahuan saya, kan saya sifatnya hanya menerima perintah, meneruskan perintah. Betul, maksud saya apakah saudara saksi tahu apakah terdakwa ini anggota Paminal atau kamu? Anggota Bareskrim. Bareskrim, bukan Paminal berarti. Bukan. Oke, nanti mungkin akan kami konfirmasi kepada anggota reserse yang memiliki pengalaman apakah arti dari pemahaman cek dan amankan tersebut. Sementara dari saya cukup, yang mulia dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan yang mulia. Saksi tadi menyampaikan bahwa saksi mendapatkan perintah dari Acai. Hendra Kurniawan memerintahkan Acai. Apakah saksi bertanya kepada Hendra Kurniawan, kenapa Pak kok harus Acai? Acai kan di Bareskrim. Tidak ada. Kenapa? Kan waktu itu perintah langsung Pak Hendra ke Acai. Nah paman saya waktu itu ya mungkin karena anggota kita sedikit, makanya beliau memerintahkan yang di Bareskrim. Iya. Tapi kan ada anggota saksi juga yang lagi olah TKP dan sebagainya. Oleh TKP. Bukan lagi membantu di dalam TKP itu kan, saksi tadi cerita. Hari apa ya? Hari Sabtu itu. Hari Sabtu anggota saya cuma meriksa aja Pak. Meriksa aja. Di TKP apa? Meriksa di kantor. Di di kantor. Yang ke TKP cuma saya sama Pak Hendra sama. Baik. Jadi saksi tidak bertanya karena saksi berpikir, oh ya karena anggota, karena kekurangan anggota jadi ya mungkin bisa perintah yang lain. Ya. Saksi tidak ada niat untuk bertanya atau tidak ada. Memastikan yang benar nih Pak, kok kita perintahin orang lain gitu. Tidak ada. Dari Pak. Baik. Tidak ada karena sudah yakin ya, oh ini pasti karena anggotanya itu ya. Baik. Saksi tadi sampaikan bahwa terdakwa ini sampai ke Komplek Polri Duren 3 itu langsung melaporkan ada 20 CCTV ya. Betul. Betul ya. Lalu saksi perintahkan untuk cek dan amankan. Betul. Maksudnya bagaimana? Kan terdakwa ini anggaplah apa yang saksi sampaikan ini benar ya. Apa yang saksi sampaikan ini betul bahwa terdakwa memang melaporkan itu walaupun sudah disanggah oleh terdakwa. Anggaplah itu benar. Ketika saksi sampaikan cek dan amankan, ceknya ini maksudnya bagaimana? Kan sudah dicek. Saya jelaskan. Irfan itu kan waktu lapor ke saya sudah lapor 20 CCTV. Iya. Itu perintah bukan dari saya loh Pak. Saya nggak ada komunikasi sama Acai, ya kan? Sepengetahuan saya, pemahaman saya itu berarti sudah ada yang merintahkan Irfan. Oke. Karena kan saya sudah tahu mendengar perintahnya di awal tadi. Jadi kata ceknya ini apa? Apakah cek yang saksi tunjuk, oh ini dua ini, cek dan amankan atau bagaimana? Cek dan amankan pengalaman tugas saya, ya kan? Ceknya ini Pak, maksud saya. Hah? Ceknya ini. Cek dulu CCTV-nya yang mana aja. Oke, kan sudah dicek. Diamankan, diambil datanya. Oke, kalau diambil datanya dengan maksud saksi di copy. Kalau yang itu hilang bagaimana? Kalau ternyata di sini, ternyata yang di copy ini datanya ternyata menghasilkan suatu Sekarang saya tanya waktu itu Irfan ngambil, ngopi, atau apa? Bukan, kalau sesuai dengan perintah saksi. Saksi perintahkan itu terus saksi beranggapan bahwa itu di copy. Kalau ternyata benar di copy dan aslinya hilang, itu bagaimana? Kalau kan berarti masih ada datanya di VR-nya. Kalau kita hanya mengcopy ya. Iya. Kan di VR kan dia ada batas waktu kan Pak. Betul. Gitu. Jadi kalau hanya mengcopy artinya hilang nanti kan tidak aman dong jadinya Pak. Saya pernah ada pengalaman tugas seperti yang Anda sampaikan. Siap. Takut hilang. Iya. Ya kan? Maka kita ambil videokan dulu. Oke. Ya kan? Divideokan dulu dari layarnya. Baru kita koordinasi penyidiklah yang ke sana. Nanti data aslinya biasanya kita minta ke penyidik, sementara data sementara kita nih yang tadi kita videokan tadi, ketika
waktunya mepet kalau takut terhapus data itu. Iya, oke, baik. Tadi saksi juga sampaikan bahwa kalau anggota Paminal diperintah untuk mengambil, pasti ada berita acara. Betul. Betul ya. Dan ketika terdakwa melaporkan, memperkenalkan diri, terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggotanya Ari Cahya, Nah, saksi tidak pastikan bahwa perintah saksi itu sesuai dengan harapan saksi. Karena kan terdakwa ini bukan anggota Paminal. mereka penyidik loh Mas. Ya. Harusnya sudah tahu. Itu perintah bukan dari saya loh. Saya hanya meneruskan perintah. Perintahnya dari atasan saya. Ketika ada perintah itu harusnya penyidik dong. Bukan saya lagi yang menyiapkan sprintnya buat mereka. Iya, betul. Maksud saya, kan saksi lihat dia penyidik tapi bukan penyidik di Biro Paminal. Artinya kan ada perbedaan-perbedaan penafsiran. Betul. Apakah saksi tidak memastikan, Fam, itu? Tidak. Tidak, baik. Tapi saksi pastikan di hari Senin ya, saksi tanya ke penyidik Samuel itu, sudah terima ya CCTV? Baik. Saksi tadi, saksi Hendra Kurniawan juga menjelaskan bahwa saksi Hendra Kurniawan melaporkan kepada Pak Ferdi Sambo bahwa perintahnya mengenai cek dan amankan CCTV itu sudah dilaksanakan. Saksi Hendra Kurniawan sampaikan bahwa mendapatkan laporan dari saksi. Artinya kalau saksi Hendra Kurniawan melaporkan dari saksi, artinya pada saat itu saksi yakin betul bahwa apa yang diperintahkan saksi sudah dilakukan oleh terdakwa. Betul. Baik. Iya Pak. Baik. Dipahami. Karena pengalaman tugas kami ya ketika saya koordinasi dengan penyidik Polda Metro terkait Ibda OS itu, waktu itu saya dikasih kopinya. Baik, baik. Itu jadi jadi ilmu baru buat saya. Yang kedua, saksi memerintahkan terdakwa untuk cek dan mengamankan dengan pengertian rekam dan kopi. Tapi saksi memerintahkan terdakwa untuk cek dan mengamankan satu DPR yang ada di rumah Kasat Reskrim yang pada saat itu adalah penegak hukum dalam perkara 340-338. Dan instansi yang saksi minta kepada terdakwa untuk berkoordinasi. Kenapa saksi menyuruh mengkopi dan merekam DPR yang ada di rumah Kasat Reskrim lagi? Padahal Kasat Reskrim itu adalah penegak hukum yang ditunjuk pada saat itu. Izin Pak, tadi kan saya jelaskan. Ketika saya berjalan sama Irfan ke depan sambil melihat CCTV kanan kiri, saya melihat CCTV rumah sebelah itu mengarah ke carport itu. Makanya saya tunjuk itu. Sebelum itu saya belum tahu itu rumahnya Kasat Reskrim. Setelah kesini baru tahu itu rumahnya Kasat Reskrim. Oh, saudara saksi tunjuk itu karena tidak tahu tadinya saat rumah itu saya Kasat belum Reskrim. tahu itu rumahnya Kasat Reskrim. Bukannya pada saat itu terdakwa menyatakan itu rumah Kasat Reskrim gitu. Tidak? Tidak ada. Oke, cukup. Yang terakhir ini terlepas dari permasalahan. Ini kan saya kan saksi bersaksi untuk terdakwa Irfan. Yang saya bilang tadi terkait dengan mengamankan cek, mengambil dan mengganti gitu. Perintah saudara mengamankan dan cek itu pada saat itu apakah untuk menghancurkan, merusak, membuat tidak pakai DPR tersebut? Kan tadi sudah saya sampaikan untuk kepentingan penyelidikan ini, Pak. Untuk kepentingan penyelidikan. Nah, sekarang saya tanya satu lagi. Pada saat Anda memerintah terdakwa Irfan pada saat itu, berarti Anda tidak memerintahkan saudara Irfan untuk merusak, menghilangkan? Tidak. Tidak. Tidak ada. Berarti Anda dan saudara Irfan tidak melakukan perintah dari
Pak Hendra untuk menghancurkan, merusak, membikin dan tidak dapat membuktikan suatu di PR tersebut, tidak bisa dipakai di PR tersebut. Tidak ada perintah merusak, Pak. Tidak ya, tidak ada perintah merusak. Justru saya merasa Irfan sudah selesai melaksanakan perintah saya untuk koordinasi ke penyidik. Ketika saya nanya ke Samuel itu, oh berarti Irfan sudah benar. Kesininya saya baru tahu bahwa itu dipotong oleh Cuk, gitu loh Pak. Nah, saudara memerintahkan untuk mengamankan dan mengecek. Irfan melakukan, mengganti dan ngambil. Sebagai yang memberi perintah, apakah yang dilakukan Irfan itu salah? Kalau demikian cukup majelis yang mulia. Udah. Oh, satu lagi majelis. Nah, saudara memerintah Irfan untuk mengamankan dan mengecek itu. Ini kan saudara saksi itu mengetahui ada perkara. Yang diketahui oleh saudara saksi adalah tembak-menembak antara anggota polisi. Sehingga saksi menyuruh beberapa anggota saksi untuk memeriksa beberapa saksi-saksi yang dibutuhkan. Kemudian saudara saksi mendapat perintah dari Pak Hendra untuk mengamankan, mengecek CCTV sekilas. Selanjutnya saudara saksi sampaikan perintah itu kepada terdakwa. Apakah perintah tersebut dilakukan untuk membuat sulit atau menghalang-halangi penyidikan peristiwa tembakan yang saudara ketahui? Tidak Pak, itu untuk menguntungkan justru Pak. Cukup majelis. Tidak Pak. Tidak Pak. Saya hanya meneruskan perintah aja. Siap. Mohon izin yang mulia, saya menjawab berdasarkan pengalaman saya. Ketika terjadi perselingkuhan di hotel anggota Polri, itu yang kita minta CCTV-nya, kopi datanya, itu mulai dari tempat parkir. Kalaupun itu ada jalan di depan hotel, saya akan minta mulai dari CCTV yang nyorot arah masuk hotel. Sampai dengan ke kamar. CCTV yang menyorot ke kamar sampai dengan kedua terduga pelanggar masuk ke kamar. Biasanya itu yang mulia. Ya. Jadi ya walaupun di dalam biasanya kami juga dari lingkungan, mulai dari mereka datang. Itu pengalaman kami yang mulia. Ya. Pada waktu itu Ricky Richard menjelaskan bahwa mereka datang Bu PC, Ricky, almarhum, Kuat, Richard berlima. Ya. Tanpa ya. Ya, betul.
tanpa Ferdi Sambo. Betul. Semuanya menyampaikan seperti itu ya mulia. Ketika kami periksa. Jadi berdasarkan keterangan mereka, FS itu datang setelah peristiwa penembakan yang mulia. Betul. Ya. Yang mulia? Saya tidak tahu yang mulia. Keterangan mereka tidak menyebutkan itu. Siap. Ya, FS datang setelah peristiwa penembakan. Siap. Betul. Keterangan kepada saudara bahwa ini terkait tembak menembak itu ada disebutkan enggak? Maksudnya untuk cek amankan CCTV tadi ya mulia? Pasti terkait karena kan saya sudah ketemu Richard Ricky yang mulia. Itu berarti CCTV di seputaran itu terkait dengan peristiwa yang terjadi yang mulia. Maka waktu itu tahu saudara ya, AK waktu itu menjelaskan enggak bahwa ini adalah tembak menembak? Tidak ada yang mulia. Dipastikan semua titik-titik sekitar TKP harus diamankan. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Siap. Siap. Pada waktu itu sebelum kejadian apakah Propam itu tidak tahu ini rekayasa atau fakta? Saya tahunya ini rekayasa ketika saya mau dipatsus. Waktu itu sekitar awal Agustus ya, tanggal 8 atau 9. Waktu itu Pak Hendra telepon. Pak Hendra telepon, Gus, bahasanya gini, Gus kita dikadalin, dibohongin. Saya waktu itu marah. Saya sempat mengumpat juga ke buat Pak FS, anjing, kampret, masa kita dikadalin bang? Saya jawab itu, waktu itu. Itu udah pada saat kita mau dipatsus. Awal Agustus tanggal 8 atau 9 yang mulia. Itu saya baru tahu. Itu saya tidak tahu yang mulia. Maksudnya yang mulia? Baik yang mulia. Siap, lagi banding yang mulia. Siap. Siap. Betul yang mulia. Betul yang mulia. Belum tahu yang mulia, belum sidang banding sepertinya yang mulia.
Saya tidak tahu yang mulia itu. Siap. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu yang mulia. Saya pertama kali ngelihat rekaman tadi pada saat saya jadi saksi untuk Richard itu yang mulia. Saya tidak tahu pertimbangannya ketua komisinya yang mulia. Tadi sudah saya sampaikan yang mulia, jadi untuk saksi dan barang bukti baju itu sudah kami serahkan di hari Sabtu pagi yang mulia. Kecuali senjata. Ada yang mulia. Senjata Glock yang saya terima dari Propos yang mulia. Jadi Sabtu itu saksi dan barang bukti baju sudah saya serahkan ke Jakarta Selatan. Pemeriksaan saksi sesuai dengan petunjuk Pak Hendra waktu itu agar dilaksanakan di Binpang. Kemudian saya memerintahkan anggota saya serahkan baju. Nah, ketika saya mau menyerahkan senjata, Pak Hendra bilang senjata jangan dulu. Oh siap bang. Ya. Karena waktu itu mau dicek dulu sama Pak Hendra senjata. Terkait keabsahannya yang mulia. Itu betul yang mulia, tapi waktu itu perintahnya Pak Haka jangan diserahkan, ya udah saya tidak menyerahkan yang mulia. Ya. Kan itu udah Sabtu Minggu yang mulia. Kemudian Idul Adha minggunya kalau nggak salah ya. Jadi perintah untuk menyerahkan CMP itu ketika kita mau berangkat ke Jambi menghadap ke Pak FS baru Pak Haka merintahkan Gus udah dicek nih senjata udah serahkan ke penyidik. Makanya siang itu 2 yang mulia. Glock sama HS. Izin mulia. Satu pertanyaan aja yang mulia. Siap. Terima kasih yang mulia. Tadi saksi sampaikan saksi pernah melakukan penyidikan dan mengamankan barang elektronik ya. Administrasi apa saja yang saksi siapkan? Kalau biasanya, kalau handphone misalnya kita buatkan berita acara serah terima. Berita acara serah terima. Ya. Surat perintah ada juga? Surat perintah sih saya tunjukkan. Tanda terima dari pemilik ada juga? Dari siapa? Tanda terima dari pemilik? Ada. Ada ya? Ya, saya buatkan semua. Ada ya? Ya. Saat dengan terdakwa Irfan mengambil itu apa? Ada saksi saya minta tidak menyiapkan tahu. hal itu? Saya tidak tahu kalau Irfan buat berita acara atau tidak. Saat penyerahan ke reskrim ada saksi Saya tidak bilang tahu. ke Irfan agar disiapkan Saya saksinya? tidak tahu. Ada administrasi itu dibuat? Ini satu pertanyaan kan, tapi terkait biar tuntas yang mulia izin. Biasanya kalau saya pasti buat berita acara. Tapi karena ini Irfan saya tidak tahu. Baik, yang mulia, cukup yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya. Saya tidak tahu yang mulia Irfan bikin berita acara tidak.
Harusnya yang mengamankan itu yang mulia. Ya. Ya. Dari kami yang mulia. Dari saya yang mulia. Kan tadi saya sudah jelaskan yang mulia. Saya meneruskan perintah dari pimpinan saya ke Irfan. Mereka kan ini penyidik yang mulia, Barreskrim. Seharusnya mereka sudah paham apa yang administrasi, apa yang harus dibuat yang mulia. Ya. Saya tidak tahu yang mulia. Ya. Siap, terima kasih yang mulia. Izin memberikan sanggahan yang mulia. Sanggahan pertama yaitu ketika saya melaporkan, melaporkan ada 20 CCTV kepada saudara saksi. Siap, betul yang mulia. Karena saya tiba sekitar jam 3 langsung menghadap bertemu dengan saudara saksi. Kemudian yang kedua yang mulia. Siap. Pada saat saya siap, betul yang mulia. Yang kedua, terkait ketika saya menghadap saudara saksi, saya bersama 2 anggota saya yang mulia. Hal tersebut sudah dikonfirmasikan di dalam sidang persidangan ini yang mulia, keterangannya sudah dimintakan. Kemudian mendengar juga perintah. Siap yang mulia. Hal itu juga bersesuai dengan keterangan dari saksi luar, baik dari security maupun dari saudara Apung yang mulia. Siap, saya bersama 2 anggota saya. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Terkait bertemu juga ketika saya bertemu dengan saudara saksi bersama 2 anggota saya, sama-sama kami mendengar perintah langsung dari saudara saksi yaitu untuk mengambil dan mengganti DVR. Mengambil dan mengganti DVR. Siap yang mulia. Kemudian yang ketiga yang mulia izin. Terkait perintah terakhir melaporkan pekerjaan atau pelaksanaan tugas sudah selesai. Hal tersebut saya lakukan tidak dengan langsung yang mulia. Hal tersebut saya lakukan secara telepon yang mulia. Siap, hal itu saya lakukan malam hari. Tidak mungkin saya lakukan sore hari karena keterangannya sudah bersesuaian dengan fakta dan saksi yang lain bahwa pekerjaan saja baru selesai setelah maghrib atau menjelang isya. Antara waktu itu yang mulia. Siap, betul yang mulia. Siap, betul yang mulia. Kemudian siap. Kemudian saya juga siap. Saya sampaikan dalam laporan tersebut, mohon izin Komandan tugas laporan sudah dilaksanakan, DVR sudah saya serahkan ke Bang Cuk. Siap, Bang Cuk. Siap, betul yang mulia, Pak Cuk Putranto. Mengingat Pak Cuk Putranto adalah Korspri dari Kadif Propam. Siap yang mulia. Siap, ingin memberi pendapat akhir yang mulia. Bapak mohon izin, saudara saksi. Bahwa pada prinsipnya saya hanya menjalankan perintah dari komandan selaku Kadin Apaminal, yang komandan pun menyadari bahwa kombes, pangkat kombes banyak komandan di Mabes. Namun kombes di divisi Paminal itu cukup menurut kami polisi umum sebagian besar itu sangat menakutkan apabila perintahnya tidak dilaksanakan.
Komandan saja juga tidak berani melawan perintah dari Karopaminal, apalagi saya melawan perintah dari komandan. Siap Yang Mulia. Terima kasih. Melalui telepon sudah dilaksanakan ya, di mana DPA sudah. Saya tetap pada keterangan saya yang mulia. Ya Bapak